Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan sebuah teori dari mata kuliah teori akuntansi yang berjudul sifat dasar akuntansi. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tati Rosyati selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi serta teman-teman semua yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dirgis Pasisi dengan NIM 23 10 11 200 774 serta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil dengan NIM 23 10 11 200 777. Perkenalkan, nama saya Julian Chandra dengan NIM 23 10 11 20 13 79. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya yang telah menyempatkan dirinya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi pembahasan. Selanjutnya ada pengertian sifat dasar akuntansi. Sifat dasar atau prinsip yang mendasari akuntansi keuangan merupakan konsep yang harus diyakini kebenarannya sebagai dasar dari ilmu akuntansi itu dibangun. Prinsip dasar akuntansi ini bisa menjadi dasar keterbatasan atau sekaligus kekuatan informasi yang nanti akan dibahas lebih lanjut. Banyak kajian yang telah menawarkan dan yang menjelaskan prinsip atau sifat dasar akuntansi itu. Dalam teori akuntansi, ada elemen teori akuntansi yang menunjukkan tujuan laporan keuangan, postulat, konsep akuntansi, serta prinsip dan teknik atau standar akuntansi. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dan statement dasar dari akuntansi keuangan sebagai berikutnya adalah penjelasan mengenai 13 istilah akuntansi yang sangat penting. Yang pertama, accounting entity atau entitas akuntansi. Entitas akuntansi mengacu pada batasan yang menentukan siapa atau apa yang menjadi subjek dalam laporan keuangan. Dalam konteks ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau individu yang aktivitas keuangannya akan dicatat dan dilaporkan secara terpisah dari pemilik atau entitas lainnya. Yang kedua, going concern atau kelangsungan usaha. Prinsip going concern menyatakan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dalam waktu dekat dan tidak berniat untuk likuidasi atau penghentian operasional. Konsep ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan tetap berfungsi dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada measurement atau pengukuran. Pengukuran dalam akuntansi merujuk pada proses menentukan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai dasar seperti biaya historis, nilai wajar, atau nilai saat ini. Yang keempat ada time period. Laporan keuangan menyajikan laporan untuk suatu tertentu, tanggal tertentu, atau periode tertentu. Neraca hanya menggambarkan nilai kekayaan, utang, dan modal pada saat atau pada tanggal tertentu. Laporan laba rugi menggambarkan informasi hasil atau pendapatan dan biaya usaha pada periode tertentu. Sementara itu, laporan arus kas menggambarkan informasi atau kas masuk dan keluar pada periode tertentu dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang kelima, monetary unit atau unit moneter. Konsep unit moneter menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun menggunakan satuan mata uang yang konsisten. Ini memberikan dasar yang jelas untuk pengukuran dan pelaporan, menghindari kebingungan dari pengguna berbagai mata uang. Yang keenam ada akrual atau akural. Prinsip akrual mengharuskan pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadinya, bukan saat pembayaran dilakukan. Ini berarti bahwa laporan keuangan mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya periode tertentu, bukan hanya aliran kas. Yang ketujuh ada exchange price atau harga tukar. Harga tukar adalah nilai yang ditepatkan saat pertukaran barang atau jasa antara dua entitas. Dalam konteks akuntansi, ini merujuk pada nilai yang digunakan untuk mencatat transaksi. Yang kedelapan ada estimation atau aproksimasi. Aproksimasi mengacu pada penggunaan pendekatan entitas untuk mengukur item yang tidak dapat diukur secara tepat. Dalam akuntansi, ini bisa berupa entitas nilai aset atau liabilitas yang tidak dapat ditentukan secara pribadi. Yang kesembilan, judgment atau penilaian. Penilaian dalam akuntansi melibatkan keputusan yang diambil oleh akuntansi atau manajemen tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntansi dan menafsirkan informasi yang tersedia. Info penting dalam konteks akuntansi yang memerlukan implementasi situasi yang kompleks. Nah, yang ke-10 ada general purpose atau tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun untuk memberikan informasi yang relevan bagi berbagai pengguna termasuk investor, kreditor, dan regulator.
Laporan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari berbagai pihak, bukan hanya untuk internal perusahaan. Yang ke-11 ada interlead statement atau laporan yang saling terkait. Laporan keuangan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait, seperti laporan laba rugi dan neraca, perubahan dalam satu laporan dan dapat mempengaruhinya. Yang ke-12 adalah substance over form atau substansi di atas bentuk. Prinsip substansi di atas bentuk menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan realitas ekonomi dan transaksi, bukan hanya aspek formalnya. Ini memastikan bahwa pengguna laporan mendapatkan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja entitas. Yang 13, yang terakhir ada materiality atau materialitas. Materialitas adalah konsep yang digunakan untuk menentukan informasi mana yang penting untuk dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Informasi dianggap material jika pengungkapan atau penghapusannya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Sifat-sifat yang terkandung dalam akuntansi keuangan menurut para ahli. Yang pertama adalah laporan historis, yang kedua ada clarification, yang ketiga ada summarization, yang keempat ada mention basic, yang kelima ada feasibility, yang keenam ada conservation. Lalu ada technical terminologi. Technical terminologi ini dibagi menjadi 4, yaitu ada akuntansi kapitalisme. Akuntansi kapitalisme ini terdapat ada kamera, yaitu netral dan basic. Lalu ada siklus akuntansi, lalu ada pencatatan transaksi atau bukti. Lalu yang kelima adalah buku harian jurnal. Buku besar sering juga disebut perkiraan, akun, item, pos, dan lain-lain. Buku ini adalah merupakan tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklasifikasikan melalui jurnal. Buku besar adalah catatan akuntansi yang berisi semua transaksi keuangan perusahaan yang sudah diklasifikasikan berdasarkan akun-akun tertentu. Bisa dibilang, buku besar adalah ringkasan dari semua transaksi yang sebelumnya dicatat di jurnal umum. Lalu, klasifikasi menurut laporan keuangan. Itu yang pertama ada perkiraan aktiva, yaitu semua perkiraan yang mencatat aktiva. Yang kedua itu ada perkiraan utang atau kewajiban. Yang ketiga ada perkiraan modal. Yang keempat ada perkiraan biaya. Yang kelima perkiraan penghasilan. Lalu kalau dilihat dari segi pemecahnya, perkiraan dibagi dua, yaitu perkiraan kontrol atau controlling general ledger. Yang kedua itu ada perkiraan pembantu atau subsidiary account. Nah, untuk general atau controlling account adalah perkiraan induk yang dapat dibagi atau dipecah ke beberapa perkiraan pembantu. Contoh, perusahaan memiliki piutang sebesar 10 juta. Piutang ini berasal dari si A, B, C, dan D, masing-masing 4 juta, 3 juta, 2 juta, dan 1 juta. Apabila dibuat satu buku piutang sebagai kumpulan seluruh piutang, perkiraan tersebut di perkiraan umum atau perkiraan kontrol. Sedangkan apabila kita memperhatikan buku-buku piutang untuk si A, B, C, dan D dengan jumlah masing-masing yang tadi, buku besar ini disebut buku tambahan atau perkiraan pembantu. Lalu juga di sini kita akan mengenal perkiraan netral atau neutral account. Perkiraan ini merupakan perkiraan yang tidak sampai disajikan laporan keuangan. Ini hanya dipakai sewaktu proses akuntansi sebagai perkiraan yang dipakai dalam proses penyusunan laporan keuangan. Nah, nominal account adalah perkiraan yang terdapat dalam daftar laba rugi, seperti perkiraan penjualan dan biaya kantor. Sedangkan real account adalah perkiraan yang terdapat di neraca seperti kas, piutang, dan utang. Lalu ada mixed account atau perkiraan campuran, yaitu perkiraan yang terdapat dalam laba rugi dan juga terdapat di neraca. Misalnya perkiraan persediaan. Penjelasan sederhana, bayangin kita punya catatan pengeluaran pribadi. Setiap kali kita membeli sesuatu atau menerima uang, kita mencatatnya dalam daftar harian. Itu seperti jurnal umum. Terus untuk melihat total pengeluaran atau pemasukan per kategori, misalnya ada makanan, transportasi, ataupun perawatan, kita mengelompokkan transaksi tersebut. Nah, itulah fungsi besar dalam akuntansi.
Isi buku besar berisi berbagai akun seperti aset, kas, piutang, lalu ada liabilitas, itu ada hutang usaha, hutang bank, lalu juga ada ekuitas modal, yaitu modal pemilik. Lalu juga ada pendapatan penjualan, pendapatan jasa, beban. Lalu ada beban, yaitu gaji, listrik. Nah, berikut adalah beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada buku besar umum, yang kedua ada buku besar hutang, yang ketiga buku besar piutang. Lalu juga yang keempat ialah buku besar kas, yang kelima buku besar persediaan, yang keenam buku besar biaya atau expense ledger, yang ketujuh buku besar pendapatan. Nah, manfaat buku besar yaitu membantu melihat posisi keuangan perusahaan, menyediakan informasi untuk membuat laporan keuangan, lalu juga memudahkan dalam audit dalam pencatatan pajak. Jadi, buku besar adalah langkah penting dalam akuntansi untuk memastikan semua transaksi sudah dicatat dengan rapi dan bisa dianalisis dengan mudah. Lalu kita masuk ke neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah tabel yang digunakan dalam akuntansi untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Tabel ini berisi kumpulan data dari buku besar yang dikelompokkan dalam beberapa kolom. Neraca lajur mempunyai beberapa lajur yang masing-masing dapat dipakai. Ada yang 8 lajur, 10 lajur, ataupun 12 lajur, yaitu laba ditahan atau akun khusus lainnya, yang masing-masing berisi 2 lajur, ada debit dan kredit. Nah, neraca lajur memuat 5 bagian pokok, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu unadjusted real balance, data awal dari buku besar sebelum penyesuaian jurnal penyesuaian, yaitu adjustment entry journal, kolom untuk mencatat transaksi yang belum dicatat sebelumnya, misalnya penyusutan aset, beban yang masih harus dibayar. Lalu juga ada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu adjusted real balance. Lalu juga neraca saldo setelah koreksi dari kolom penyesuaian laba rugi, yaitu income statement, berisi akun pendapatan dan beban untuk menghitung laba atau rugi. Lalu juga ada neraca atau balance sheet, yaitu berisi aset, liabilitas, dan ekuitas sebagai laporan keuangan akhir. Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi ringkasan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk mengetahui kinerja bisnis, posisi keuangan, serta membantu pengambilan keputusan bagi pemilik, investor, dan pihak lainnya. Nah, jenis-jenis laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Untuk rumusnya itu pendapatan dikurangi beban. Contoh, jika pendapatan 100 juta dan beban 70 juta, maka bisa kita bilang laba dengan jumlah 30 juta. Lalu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode dipengaruhi oleh laba bersih, setoran modal, dan pengambilan pribadi atau dividen. Rumusnya ekuitas awal ditambah laba bersih dikurang price atau pengambilan pemilik. Lalu ada juga neraca, laporan posisi keuangan, yaitu menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Rumusnya ialah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan. Nah, ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar dibagi dalam 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan operasi, yaitu kas yang berasal dari transaksi operasional yang memengaruhi laba rugi, aktiva, dan utang lancar. Lalu ada kegiatan investasi, yaitu kas yang berasal dari kegiatan investasi seperti penambahan aktiva tetap atau penjualannya. Lalu juga ada kegiatan keuangan, yaitu kas yang berasal dari penerimaan dana dari utang, modal jangka panjang, pembayaran dividen, dan sebagainya. Nah, orang sering memberikan jenis laporan keuangan lain seperti itu ada daftar laba ditahan, lalu juga ada daftar perubahan modal, capital statement, yang ketiga juga ada daftar perhitungan harga pokok, lalu juga ada lain-lainnya. Menurut penulis, daftar ini semua merupakan daftar pendukung
yaitu supporting statement dari laporan keuangan utama, bukan laporan yang berdiri sendiri, termasuk catatan atas laporan keuangan dan lampiran-lampiran laporan keuangan. Nah, para ahli menjelaskan bahwa laporan neraca adalah laporan yang menggambarkan keadaan masa kini, laba rugi menggambarkan keadaan masa lalu, dan laporan perubahan dana atau kas menggambarkan keadaan yang akan datang. Akuntansi sebenarnya lebih dominan pemakaiannya di pasar modal. Informasi akuntansi yang disajikan melalui laporan keuangan merupakan media utama bagi investor di pasar modal untuk memberikan keputusan ekonomis tentang pilihan investasi yang akan dilakukannya di pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang mengenakan di hati para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.